Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus kiranya selalu menyertai kita sekalian dimanapun kita berada. Dan saya percaya hari ini, pagi hari ini, semua kita di rumah kita masing-masing, di tempat ini kita telah siap sedia untuk menantikan lawatan Tuhan selalu dinyatakan bagi setiap kita. Dan kita mau terus bersemangat sebab kita percaya bahwa Roh Kudusnya akan selalu bekerja sekalipun tidak dibatasi oleh apapun, karena Dia akan bekerja menjamah kita, menjangkau kita dimanapun kita berada. Sebabnya hari ini dimanapun kita berada, mari kita satukan hati, kita mau satu di dalam doa sama-sama. Dan saya yakin dan percaya hari ini setiap kita pasti mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita sama-sama satu di dalam doa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, sebab Engkau selalu nyata bagi setiap kami Tuhan. Dan kami sungguh yakin dan percaya Bapa, bahwa Tuhan Engkau bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Sekalipun dibatasi oleh ruangan, kami tidak bisa bertatap muka Tuhan. Kami harus melalui Tuhan aplikasi-aplikasi, harus melalui online Tuhan, harus melalui internet, harus melalui apapun medianya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu tidak pernah dibatasi oleh apapun. Engkau tetap bisa bekerja, Engkau tetap bisa menjamah kami, Engkau tetap bisa menjumpai kami satu persatu dimanapun kami berada Tuhan. Itu sebabnya pimpin kami Roh Kudus, biar semuanya hari ini kami disatukan dan dipertemukan di dalam hadirat-Mu. Sebab kami siap, kami rindu, kami haus, kami lapar akan Engkau. Dan dengan penuh sukacita kami mau tetap bersyukur dan memuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang rindu akan Dia, sama-sama kita mau katakan amin. Mari dimanapun kita berada, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Dan kita mau sama-sama naikkan itu pujian, sebab Dia hidup, ada hari esok. Because He lives, I can face tomorrow. Amin. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan, God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died just to buy my pardon. An empty grave is that a proof my Savior lived. Lagi, God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. Mari katakan sama-sama, He live and die just to buy my pardon. An empty grave is that a proof my Savior lives. Mari katakan sama-sama, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, amen, all fears is gone. Because I know He holds the futures, and life is worth the living just because He lives. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Mari katakan, bahkan mati tebus dosaku, ku kosong membuktikan Yesus hidup. Mari nyanyikan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari nyanyi lagi, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Katakan, aku tak gentar, dimanapun berada, nyanyikan, karena aku tahu Dia
sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar nyanyikan, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, because Jesus lives, because He lives, I can face tomorrow, because He lives. Amen. All fear is gone, because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Oh, and life is worth the living just because He lives. Berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Haleluya Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Sebab Yesus hidup pada hari esok. Sebab Yesus hidup, maka kita aman, kita tenang. Karena Yesus menjadi jaminan bagi hidup kita. Mari kita ambil waktu sejenak dimanapun kita berada. Pagi hari ini, mari pimpin kami Roh Kudus. Sebab kami haus, kami rindu, kami lapar akan Engkau. Dan kami percaya kalau Yesus hidup, then I will be still. Aku akan tetap tenang, karena aku tahu Yesus yang memimpin kehidupanku. Mari pimpin waktu kami Roh Kudus. Pimpin waktu kami Roh Kudus. Terima kasih. Oh, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hide me now under your wings. Covers me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the floods. I will be still, know you are God. Oh, I will be still, Lord Jesus. Find rest my soul, Lord. Find rest my soul in Christ alone. No, He's found, yeah, Jesus, in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roll,
When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the floods. I will be still, know you are God. Oh yes, yes Jesus, oh Jesus. I will be still, I will be still, I will be still, I will be still, Lord. Because you I will be still. Love my you are God. Oh, Jesus, when all the oceans rise, I know you are my God. Oh, Jesus, Engkau Tuhan. Waktu badai bergelora, waktu semuanya berubah, aku tenang di dalam-Mu. Aku tenang di dalam-Mu. Oh, haleluya. Aku tenang, aku tenang. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di saat badai, oh di saat badai bergelora, mari katakan sama-sama. Bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, di saat badai
Yesus. Mari dimanapun kita berada pagi hari, saya mengajak kita sama-sama mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Oh Yesus Tuhan, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus, kami pandang hanya Engkau Yesus, kami pandang. Terima kasih ya Allah, bataka bayar Allah, bataka terima kasih ya Allah, besar ya Allah, terima kasih Bapa. Oh terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami aman Tuhan, kami tenang di dalam-Mu Roh Kudus. Pimpin kami Roh Kudus. Oh Yesus. Ya Yesus. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku Tuhan, kini mata kami tertuju kepadamu, tertuju padamu. Mari nyanyikan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari katakan sama-sama. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, jika pagi ini kita akan bersama-sama masuk ke dalam firman Allah. Firman Allah menjadi berkat buat kita semua, menguatkan, menegur, dan bahwa kita semakin dekat, melekat dengan Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus, sebab Engkau layak dipuji dan disembah. Engkaulah Raja atas segala raja, Engkaulah Tuhan atas segala Tuhan. Bersyukur jika pagi ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Allah. Tuhan Yesus, Engkau berbicara buat kami dan kuasa Roh Kudus-Mu. Siapkan hati dan hidup kami, baik kami ada di tempat ini, di rumah, di mana kami berada, pemirsa yang mendengar dan melihat acara ini. Tuhan berkati melalui firman Allah ini sampaikan pagi ini. Urapi hamba-Mu secara khusus dengan urapan baru, urapan berporsi, urapan poin yang baru, urapan isi hati-Mu. Berfirman Allah menjadi berkat, jawaban, teguran bagi kami semua pagi ini. Sembunyikan hamba belakang salibmu. Hamba siap melayani Engkau, Tuhan, melayani umat-Mu. Roh Kudus beracara pagi ini dan Tuhan Yesus ambil pucuk pimpinan, memberkati pemberitaan firman Allah pagi ini dari awal, tengah, dan akhirnya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama buka Alkitab kita dari kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai dengan ayat 42 dan dilanjutkan dengan Yohanes 15 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu punya seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Sudah dia membantu aku." Tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oh, haleluya. Demikian jauh pembacaan firman Allah pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita perhatikan dengan baik dan kita tahu jelas bahwa Tuhan Yesus adalah pencipta manusia, dan dia juga adalah yang menciptakan kita semua. Dengan demikian sudah jelas bagi kita bahwa siapa yang harus bergantung kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan Sang Pencipta, tentu manusialah yang harus dan pasti membutuhkan Tuhan Sang Pencipta supaya dapat hidup. Karena itu Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan dan contoh yang baik dalam Yohanes 15 tadi kita baca, bahwa pernyataan Tuhan Yesus yaitu jelas bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya, sehingga sebagai ranting membutuhkan suplai makanan dan air dari pokok anggur yaitu Tuhan Yesus supaya kita hidup. Tadi kita telah baca dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, jelas sekali. Nah, hal ini yang tidak dapat dipahami dan bahkan dilupakan, dilalaikan serta tidak diperhatikan oleh Marta, tetapi sangat dipahami dan dimengerti oleh Maria. Bahkan hal ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kadang-kadang tanpa kita sadari bahwa kita lupa bahwa kita adalah juga ranting, bahwa kita ini adalah ranting dari pokok anggur yaitu Yesus Kristus, bahwa kita ini adalah
umat kepunyaan Allah yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita buka dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 10 berkata bahwa kita ini ciptaan Allah di dalam Yesus Kristus, ciptaan baru. Ini jelas sekali. Nah, tetapi yang kita mau lihat kembali pagi ini, kita mau belajar bersama-sama dari kehidupan Maria dan Marta dalam memahami dan memiliki hidup yang berbeda saat Tuhan Yesus yang adalah sumber kehidupan, yang adalah pokok anggur, datang ke rumah Maria dan Marta. Pandangan mereka, sikap hati mereka, sambutan mereka kepada Tuhan Yesus sebagai Allah pencipta itu berbeda. Di sini kita belajar bersama-sama, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu mari kita lihat yang pertama, sifat sibuk melayani. Sibuk melayani. Marta adalah orang yang selalu sibuk melayani, sibuk dengan banyak hal. Marta sibuk sekali melayani Tuhan Yesus sehingga sangat kelelahan. Dan kita tahu jelas tadi kita baca bahwa Marta mendekati Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?" Perhatikan ini, saya ulangi ya. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Dan Marta sudah protes sama Tuhan. Lalu dikatakan lagi, sudah dia membantu aku. Itu di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 40. Kalau kita perhatikan dengan baik. Lalu apa jawab Tuhan Yesus? Kekasih-kasih Tuhan, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Mari kita perhatikan dengan baik. Ini jawaban yang sebenarnya sangat menegur Marta, bahkan menegur kita juga. Dikatakan demikian. Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Jelas. Kita ulangi. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, kekasih-kasih Tuhan, kalau kita kembali kepada ayat yang kita baca tadi, bahwa Maria dulu di belakang Tuhan Yesus mendengar perkataan Tuhan Yesus, tetapi Marta sibuk melayani. Ya, dia melayani. Dia sibuk melayani, mempersiapkan segala sesuatu untuk melayani Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Marta, Marta," ya, wow, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, kekasih-kasih Tuhan, saudara dan saya seringkali kita menjadi Marta, Marta zaman milenial, zaman sekarang, ya. Begitu sibuk dengan pekerjaan, begitu sibuk dengan mencari kebutuhan hidup, bahkan mungkin begitu sibuk dengan pelayanan di gereja dimanapun kita ditempatkan, dan membuat kita sering kali lupa bahwa kita ini milik Tuhan Yesus yang adalah sumber kehidupan. Ini yang sedang terjadi hari-hari ini. Dengan adanya COVID-19 dan virus corona yang terjadi hari-hari ini, seluruh bumi, seluruh dunia, seluruh umat manusia, bahkan di bangsa kita, bahkan dalam kehidupan kita masing-masing di kota ini, kita tahu jelas terjadi krisis yang luar biasa. Dengan adanya COVID dan virus corona, COVID-19, semakin banyak persoalan yang terjadi.
semakin sulit menghadapi kehidupan yang tidak dapat diprediksi dengan masa depan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Kapan semua ini akan selesai? Itu menjadi pertanyaan kita. Bahkan menjadi pertanyaan umat manusia di muka bumi ini, bahkan di bangsa ini, bahkan di negara ini, bahkan di kota ini, bahkan dalam kehidupan saya dan saudara. Kapan sih selesainya COVID-19 ini, virus corona selesainya kapan? Ada yang berkata bahwa krisis ini bisa pulih tahun 2023. 3 tahun lagi, waduh. Apa yang terjadi kalau ini benar-benar terjadi? Dan hari sudah terjadi. Nah, kekasih Tuhan, mungkin kita mulai khawatir, mulai takut dengan masa depan yang tidak jelas, kelihatannya semakin sulit. Terjadi krisis di mana-mana, sektor ekonomi, sektor keamanan, dan banyak hal yang sulit akan terjadi. Sebagai orang yang percaya, kita bisa seperti Marta yang berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani sendiri? Dengan perkataan berbeda kita bisa berkata, Tuhan, mengapa Engkau tidak peduli dengan umatmu saat-saat ini? Mungkin kita mengeluh, Tuhan, apa yang terjadi besok, lusa, dan seterusnya. Orang mulai berpikir bagaimana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sibuk buka usaha ini, sibuk buka usaha itu. Ada juga hamba-hamba Tuhan yang mulai berpikir bagaimana untuk menghasilkan uang. Anak-anak Tuhan pun demikian. Bahkan ada yang berkata buat saya sebagai seorang gembala, seorang Tuhan berkata, Pak, ini loh ada peluang begini, bisnis dan sebagainya. Ini 1 bulan bisa dapat sampai 10 juta, 12 juta. Nah, kekasih Tuhan, dan hari-hari ini sedang terjadi. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tidak peduli dengan situasi ini. Engkau tidak peduli dengan umatmu. Engkau tidak peduli dengan aku. Kalau kita perhatikan dengan baik, kita bisa berkata demikian. Maka Tuhan, kita berkata, Tuhan, Engkau tidak menolong aku, Engkau tidak peduli dengan aku, Engkau tidak peduli dengan hidup saya. Lalu kita akhirnya mulai kelelahan, mulai bingung, mulai berpikir, apa solusinya, apa jalan keluarnya? Karena situasi semakin sulit, semakin mencekam, menakutkan. Kalau kita ingat perkataan Marta, perkataan Tuhan Yesus kepada Marta, 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 engkau khawatir dan ganti dengan banyak perkara. Bisa terjadi itu buat kita, Bapak. Bisa terus berkata kepada kita, hei Yopi, hei kamu Robert, hei kamu Shirley, mengapa engkau takut? Mengapa engkau khawatir? Menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bisa Tuhan berkata gitu buat kita. Kekasih Tuhan, mari kita kembali hidup lihat kehidupan kita. Kalau kita perhatikan pasal 10 ayat 41 daripada kitab Lukas tadi, dengan tegas berkata, Lukas pasal 10 ayat 41,
Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ini yang sedang terjadi hari-hari dalam kehidupan umat manusia, khususnya orang percaya, anak-anak Tuhan. Mulai takut, mulai khawatir. Bagaimana masa depanku, bagaimana rumah tanggaku, bagaimana anak cucuku, bagaimana gerejaku, bagaimana pekerjaanku, bagaimana bisnisku. Ini sedang terjadi hari-hari ini. Tapi saya katakan pagi hari ini, apapun yang terjadi hari-hari, sekalipun COVID-19 yang melanda bumi ini, bahkan Indonesia dan kehidupan kita, semua ada dalam kontrol dan kendali Tuhan. Amin. Semua ada dalam kontrol dan kendali Tuhan. Tuhan tidak pernah biarkan kita jalan sendiri. Ada satu janji firman Allah di dalam kitab Ibrani. Saya diingatkan ayat ini oleh Tuhan Yesus pagi ini. Ibrani pasal yang ke-13, kalau tidak salah ini ayat. Tuhan berkata demikian di dalam ayat yang ke-5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kita tahu jelas pada saat itu Yesus ada di rumah Marta dan Maria. Dia sedang duduk berbicara dengan Maria. Maria duduk di belakang Yesus. Yesus ada di rumah Maria, tapi Tuhan berkata kepada Maria, kepada Marta, Marta, Marta. Dikata dengan tegas sekali tadi, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ini yang bisa terjadi dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan hari-hari ini. Kita mulai khawatir, kita mulai takut, kita menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kita lupa bahwa Allah kita, Yesus Kristus, ada Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah membiarkan kita sendirian, tidak pernah membiarkan yatim piatu, Dia sanggup menolong kita. Tapi saya mau katakan buat kita, memang banyak perkara yang tidak dapat diselami dengan pikiran dan logika kita. Tapi Tuhan Yesus di atas segala dalam hidup kita. Amin. Dia pengontrol, pengendali yang ada, yang dapat mengatasi situasi bumi dan bangsa ini. Hanya tergantung bagaimana iman saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu, mari kita lihat apa harus kita buat, mari kita lakukan. Poin yang kedua menjadi jawaban yang pasti buat kita, yaitu diam di kaki Tuhan. Amin. Diam di kaki Tuhan, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dikatakan di sana, ya kita lihat, waktu Yesus menegur Maria, kalau kita perhatikan dikatakan demikian. Waktu Maria, kalau kita baca ayat-ayat 38 seterusnya, dikatakan seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Wow, ini saudara, kalau hari-hari ini gereja, bagaimana rumah ibadah dilarang ibadah, kita jangan salahkan pemerintah. Kita juga jangan salahkan COVID-19 atau virus corona. Apa maksud Tuhan di balik semua ini? Dan kita tahu bahwa kita ibadah rumah kita masing-masing, tidak boleh di gedung. Saya mau katakan buat saudara kekasih saudara ini, karena Tuhan ingin kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan Dia berbicara, mendengarkan Dia membagikan kasih-Nya. Karena Dia rindu untuk bertemu muka dengan saudara dan saya. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Maria, saudara daripada Marta,
memilih duduk di dekat kaki Tuhan Yesus dan terus mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Ayat 39 dengan jelas berkata, perempuan itu punya seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ini yang harus kita lakukan hari-hari ini Bapak Ibu. Tidak ada cara lain. Tuhan mau kita duduk, mendengarkan Dia berbicara, untuk mencurahkan semua isi hati kita, pergumulan kita, beban kita, masalah kita. Kalau saudara khawatir, saudara mencurahkan diri saudara dalam banyak perkara, saudara akan salah melangkah. Tapi saat saudara duduk diam di kaki Tuhan, menantikan Tuhan dan dengarkan Dia berbicara, kita akan melangkah dengan pasti, sebab Dia adalah gembala kita yang baik, yang menuntun kita kepada yang tenang, ke jalan yang benar, ke rumput hijau. Sekalipun kita berjalan membak kekelaman, kita tidak takut bahaya, sebab gadanya dan tongkatnya jadi penghiburan, kekuatan bagi kita. Kalau mau duduk di bawah kaki Tuhan, kalau kita perhatikan dengan baik kekasih-kasih Tuhan, Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Ini yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya hari-hari ini. Duduk diam di bawah kaki Tuhan, dengarkan apa yang Dia mau kita lakukan, maka kita akan melangkah dengan pasti sesuai dengan petunjuk dan firman Tuhan. Akan dikatakan dengan tegas oleh Tuhan Yesus, apa yang Maria lakukan disebut oleh Tuhan Yesus bahwa Maria melakukan bagian yang terbaik, yang harus dan patut dilakukan oleh setiap orang percaya, saudara dan saya, saat bertemu dengan Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan, sebagai pencipta, sebagai pokok anggur yang benar, karena kita adalah ranting-rantingnya. Itulah sebabnya saya dan saudara sangat membutuhkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita di hari-hari ini. Mari kita kembali lihat kehidupan kita masing-masing, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita lihat dengan baik Bapak Ibu, pada waktu Tuhan Yesus berkata kepada Marta, kalau kita lihat kembali kepada Lukas pasal yang ke-10, dikatakan demikian. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, kekasih-kasih Tuhan, dari ayat ini yang tersirat yaitu saat kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara. Yang pertama saya mau katakan, sukacita surgawi dan usaha surgawi akan melingkupi kita. Amin. Kita merasa tenang. Mari dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saat kita dekat dengan Allah, duduk diam di bawah kakinya, mendengarkan Dia berbicara, ini yang tidak bisa dapat diambil dari kehidupan kita. Seperti yang Tuhan katakan pada Marta. Apa yang dilakukan Maria, dia telah memilih yang terbaik atau bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Mari kekasih-kasih Tuhan, kita kembali lihat kehidupan kita masing-masing. Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Dikatakan dengan tegas, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Saat kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, bergaul karib, intim, dekat, melekat dengan Tuhan,
akan berbeda saat kita sibuk melayani, sibuk berpikir, khawatir dengan banyak perkara, akan beda. Kalau saudara duduk diam di kaki Tuhan, dikatakan di sini jelas sekali ayat ini. Ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jika kita duduk diam di kaki Tuhan, Tuhan di dalam kita, kita dalam Tuhan, akan banyak perkara, banyak hal, banyak mujizat akan kita nikmati, kita alami. Sebab di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa buat apa-apa, saudara. Kita terbatas, kita manusia penuh kelemahan, penuh kekurangan. Tapi kalau kita mau duduk diam, dekat melekat pada pokok anggur, karena kita ranting-rantingnya, dikatakan akan berbuah banyak. Suplai firman Allah, suplai kekuatan, suplai urapan. Wow, luar biasa. Kalau itu ranting melekat pada pokok anggur, dia akan disuplai air dan makanan. Maka rantai itu akan bertumbuh dengan baik, akan berbuah dengan lebat. Makanya dikatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya di dalam Yesus Kristus ada pertolongan. Amin. Ada mujizat, ada kuasa yang tidak dibatasi oleh siapapun juga. Ketidakmampuan kita adalah pekerjaan Allah. Keterbatasan kita adalah Allah yang mau kuasa menolong kita. Nah, oleh sebab itu mari kekasih-kasih Tuhan, mari kita tinggalkan ketakutan, kekhawatiran yang sedang kita hadapi sehari-hari ini. Tinggalkan semua kesibukan kita untuk memikirkan bagaimana jalan keluar menghadapi situasi sekarang ini. Kesulitan sedang kita hadapi hari ini dengan COVID-19, virus corona. Jangan kita musingkan diri dengan banyak kebutuhan. Kita pikir bagaimana saya ke depan, bagaimana masa depan saya, bagaimana kuliah saya, bagaimana masa depan ini begitu kabur. Kapan selesainya? Jangan pikirkan jalan keluar atau cara lain untuk menolong diri sendiri. Mari, kalau Tuhan Yesus izinkan semua ini terjadi dengan tujuan supaya umat Tuhan lebih sungguh-sungguh datang duduk diam di bawah kaki Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan perkataannya, mendengarkan firman-Nya. Apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan, itu yang Tuhan kehendaki hari-hari ini. Jadi mendekatlah kepada Tuhan Yesus, bangun hubungan yang intim karib dengan Tuhan Yesus, supaya kita mendengarkan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita semakin peka dengan suara Tuhan, Roh Kudus memenuhi kita, berikan kita kemampuan, kekuatan, maka Tuhan pasti menolong kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab bagian tidak dapat diambil dari kita, kalau kita mau duduk diam menantikan Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Seperti dia berkata kepada Marta, tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saya mau kata buat kita pagi hari, Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, saudara yang kekasih, kadang-kadang kita lelah, capek hadapi situasi ini. Ada satu ilustrasi berkata demikian, Tuhan aku lelah, peluk aku barang sejenak. Kita perlu pelukan Tuhan, kita perlu rangkulan Tuhan, kita perlu gendongan Tuhan, supaya kita kuat hadapi hidup ini. Amin, kekasih-kasih Tuhan. Jangan kita kehilangan Kristus dan kehilangan mujizatnya dan berkat pertolongannya. Di dalam Yesaya sebagai ayat terakhir sebelum kita berdoa berkata demikian. Ini ayat yang seringkali kita baca, kita renungkan, tapi seringkali kita lupakan. Dikatakan demikian. Ada beberapa ayat yang akan saya baca. Saya ingatkan kembali dengan ayat ini.
tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal. Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Perhatikan dengan baik, ayat ini bagus sekali. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jika kita duduk di bawah kaki Tuhan, kita akan mendapat kekuatan baru untuk hadapi hidup ini. Akan disuplai makanan air dari Tuhan Yesus sendiri. Untuk berikan kita kekuatan, dikatakan. Mereka seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan pasti menolong kita. Kita mau duduk diam menantikan Tuhan. Dengarkan dia berkata, dia akan beri kekuatan bagi kita untuk hadapi hidup ini. Sebab dia tidak pernah membiarkan kita. Kiranya Tuhan Yesus berkati saudara dan saya oleh firman Allah pagi ini. Mari kita nyanyikan satu pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku dambakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus, dan kami bangga menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah datang dalam dunia menebus kami dengan harga yang lunas dibayar oleh darah dan tubuh-Mu Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh boleh merasakan, menikmati hadirat-Mu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu berbicara buat kami, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terus berbicara buat kami Tuhan. Sekalipun hamba bisa berhenti, Roh Kudus berbicara terus sampai isi hati buat kami semua. Hanya satu yang Kau minta, hidup kami duduk diam di kaki-Mu. Itu bagian tidak bisa diambil oleh siapapun juga. Karena dekat Allah saya kami tenang. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami akan makan perjamuan kudus. Mari Kau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, roti dan anggur diubah kami menjadi tubuh dan darah-Mu. Yang berkati dan anggur ini Tuhan, berkati kami akan makan perjamuan Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi hamba yang melayani, urapi kami semua melayani. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah sebagai peringatan aku setiap kali kamu makannya. Terima dengan iman, makan dalam nama Tuhan Yesus. Dan sudah itu Yesus ambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian yang dimuteraikan oleh darahku. Ambil dan minumlah sebagai peringatan aku setiap kali meminumnya. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus. Bisa makan roti dan anggur bagi lambang tubuh dan darah-Mu yang menjadi satuan kematian kebangkitan-Mu, dan kami itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Kau berkati semua umat-Mu yang makan perjamuan di rumah masing-masing di mana mereka berada. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan 2000 tahun yang lalu, dan kami tetap menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini. Apa yang kami kerjakan, kami lakukan dalam pelayanan dari rumah ke rumah, bahkan pelayanan yang Tuhan berkati. Kita berdoa Tuhan untuk iman kami, bahwa kami semakin dekat, melekat, intim dengan Tuhan, dekat, melekat, berkat dengan Engkau. Bahkan semakin turun menjadi kepala, menjadi ekor, dipulihkan, kemudian berkati. Berkati kehidupan kami Tuhan. Dimanapun seluruh jemaat GKI berada, dari anak sekolah sampai orang dewasa, sampai kepada majelis jemaat hamba-hamba Tuhan, di mana mereka berada hari ini, Tuhan berkati mereka, lindungi dan jaga mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah domba Allah. Sakit penyakit virus corona kami tolak pun tidak akan mengganggu kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan jemaat masing-masing mana mereka berada. Kau berkati pekerjaan mereka, usaha bisnis mereka. Sampai kalau memang kesulitan, buka jalan dan bawa mereka semakin dekat, melekat, intim dengan Tuhan. Segala kebutuhan dan masa depan anak-anak-Mu yang akan melanjutkan sekolah dari SMA ke perguruan tinggi, SMP ke SMA, SD ke SMP, bahkan TK ke SD, Tuhan berkati segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam menghadapi tahun ajaran baru melalui kelas online juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap menyerahkan Tuhan unity persatuan daripada seluruh jemaat Tuhan GKI Agape, dari gembala sidang, ibu gembala, majelis jemaat sampai kepada hamba-hamba Tuhan, senior pastor sampai kepada junior pastor, dan seluruh hamba yang melayani GKI dan majelis jemaat Tuhan berkati. Berkati PPA, staf mentor tutor, staf inti, anak orang tua Kau berkati, berkat juga Compassion, berkat juga Bapak Panti Asuhan Kasih dan Yayasan Kasih Allah dalam segala program kegiatan mereka, anak-anak yang melanjutkan kuliah sekolah Kau berkati, segala kebutuhan panti Kau cukupkan. Orang-orang yang mendukung pelayanan kami di dalam panti dan gereja Tuhan berkati mereka. Secara rohani jasmani Kau berkati mereka. Yang ada di kota Ngelut ini, Tulungagung, di Malang, Surabaya, di Jakarta, Kau berkati mereka. Semua orang yang mendoakan kami, yang berkati dan harta uang mereka, Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap menyerahkan Tuhan akan rencana ibadah secara normal kembali. Biar kehendak-Mu yang terbaik terjadi. Kalau Tuhan kehendak akan mulai pada pertengahan bulan itu, awal bulan depan, biar akhir bulan depan, biar kehendak Tuhan yang terbaik terjadi. Yang menyerahkan Tuhan untuk SAN, STTN, Sinode GKN, Misi Omes, Yayasan Pinta, Yayasan Karis, Yayasan Kasih Agape, Misi Korea KHC, Misi Omes, bahkan seluruh jajaran Sinode GKN, Engkau berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan Musti yang sudah selesai dari wilayah Kediri GKI, Kau berkati Bapak. Segala keputusan Kau berkati. Rencana kongres tahun depan, biar Tuhan memberkati rencana yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pemerintahan kami yang pusat sampai ke daerah-daerah, dari Kabupaten Tulungagung sampai kepada camat, RT, RW, kepala desa, Kau berkati. Berikan hikmat bagi negara kami, bangsa kami, pemerintahan Jokowi sampai kepada wakil, sampai kepada kabinet MPR, DPR, sampai kepada seluruh jajarannya.
siap menghadapi situasi COVID ini Bapak, dan dapat selesaikan dengan baik. Orang-orang yang menolong negara kami gagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, pulihkan bangsa negara kami. Pelayanan hamba tanggal 9 Oktober di Polda Jatim juga memberkati. Makasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kami mulai perjamuan kudus, mulai firman Allah. Engkau bagi kebersamaan yang berikan dari rumah ke rumah untuk kami kumpul bersama, Engkau berkatinya. Terima kasih Tuhan yang juga memberkati bangsa Israel. Ini doa dan sembahyang kami serahkan tangan-Mu. Sebentar kami akan pulang, kami mohon berkat dan penyertaan Tuhan. Dan jemaat yang kasih akan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkati Engkau sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang percaya. Diberkati Engkau sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Diberkati Engkau secara rohani dan jasmani. Diberkati Engkau sebagai orang tua, anak, suami dan istri. Diberkati pekerjaanmu, diberkati usaha bisnismu, diberkati sekolah ladangmu, diberkati keluar masukmu, diberkati bawah kandunganmu. Diberkati kehidupan dari sampai selama-lamanya dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel. Kiranya berkat dan damai sejahtera turun atas saudara sekali di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya memberkati menjelaskan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua.